keluarga IJK, kembali lagi dalam ibadah raya. Selamat menikmati hadirat Tuhan, selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Haleluya. Bisa senyum dulu kanan kiri? Iya. Puji Tuhan. Bisa lambai-lambaikan. Mungkin yang duduk di sini melambai pada yang sana. Halo. Di sana yang dibangun. Apa kabar? Semuanya selamat beribadah, selamat menikmati hari ini bersama dengan realita ilahi. Amin. Kemuliaan bagi Allah kita, Bapa yang hadir, beliau yang sungguh mulia, berkenan menghampiri kita semua. Dan pastinya hati kita pagi hari ini juga mau melakukan hal yang sama, menghampiri Bapa dengan hati yang baru. Amin. Dengan kasih yang sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siapa yang punya Tuhan yang maha besar? Yes. Siapa yang mau pagi hari ini bersepakat dengan surga memuji dan menyembah Dia? Ya, angkat tinggi kedua tanganmu dan kemuliaan dengan hati yang penuh hormat, syukur dan sukacita. Haleluya. Hidup karena percaya.
terbatas. Yang setuju katakan amin. Segala yang terbaik sanggup Dia lakukan, karena Dia Allah yang Maha Besar. Bahkan ketika ada yang buta, Bapa sanggup membuatnya menjadi melihat. Yang lumpuh dibuatnya sanggup berjalan. Bahkan yang tidak pernah terpikir dan timbul dalam hati kita, Tuhan sudah menyediakannya bagi kita semua yang percaya dan mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Yes, yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau terang baik, sungguh baik. Oh Bapa, mari sambut firman Tuhan dengan hati yang baik, dengan roh yang haus dan lapar kebenaran itu. Mari berdiri bersama-sama dengan saya. Haleluya. Kira kakak syukur, kira kakak syukur, kira sampai nama kramaya sikira. Oh Yesus, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelekkan, dan telinga orang-orang tuli dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Ajar Engkau Tuhan, Engkau yang berjanji dan sanggup menggenapi. Haleluya.
ruangan ini yang mau mengikut Yesus. Saya mau lihat tangannya diangkat. Tuhan melihat kita saat ini, seberapa banyak di ruangan ini yang mau mengikuti Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ada saat ini di ruangan ini, di tempat kudus-Mu ini Tuhan, di tempat di mana Engkau bertahta atas setiap pujian dan sembah kami. Bahkan yang di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada, Engkau juga bertahta di atas setiap pujian anak-anak-Mu Tuhan. Saat ini kami nyatakan Tuhan, bahwa kami mau mengikut Yesus. Kami mau mengikuti teladan-Mu ya Yesus. Engkaulah guru kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang kami sembah. Biarlah pengurapan dan Roh-Mu yang kudus serta kewahyuan membukakan mata hati sehingga yang buta melihat, yang miskin berkata ku kaya, yang lemah berkata ku kuat, hanya oleh kuasa darah firman Tuhan. Haleluya. Terjadilah keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur dan menyambut firman yang pribadi-Mu sendiri. Kita semua yang mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Dengan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Dari Markus 10 ayatnya yang ke-42 sampai ke-45. Kalau tadi kita sudah menyatakan di hadapan Tuhan bahwa kita mau menjadi pengikut Yesus. Amin. Menjadi pengikut Yesus itu berarti kita mengikuti apa yang Yesus lakukan. Amin. Mengikuti teladan Yesus. Nah, pagi hari ini kita mau belajar apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ingin sampaikan kepada setiap kita. Ayatnya yang ke-42 saya akan bacakan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Terakhir, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Saudara kaget mendengar bahwa firman Tuhan ini menyatakan Yesus datang ke dunia. Yesus yang adalah Tuhan dan Raja atas surga dan bumi, tapi datang ke dunia untuk apa, saudara? Untuk melayani, bahkan mengosongkan dirinya, memberikan nyawanya. Yesus tidak melarang siapa saja
termasuk saudara, untuk menjadi terkemuka, untuk menjadi yang pertama, untuk menjadi yang terdepan, untuk menjadi pemimpin. Yesus tidak melarang itu. Yesus justru ingin memberitahukan bagaimana cara yang benar untuk menjadi seorang pemimpin. Bagaimana cara yang benar untuk menjadi seorang terkemuka. Bagaimana cara yang benar untuk menjadi seorang yang memiliki kekuasaan. Bagaimana cara yang benar untuk menjadi seorang yang dipandang. Yesus ingin kita mengetahui cara yang benar. Karena Yesus tahu ada tanggung jawab yang berbeda, saudara. Ada tanggung jawab tersendiri ketika seseorang menjadi seorang yang terkemuka, menjadi seorang yang terpandang, menjadi seorang yang pertama, menjadi seorang yang memimpin. Ada tanggung jawab tersendiri, dan Yesus ingin kita belajar itu. Nah, cara yang benar untuk menjadi besar adalah melalui pelayanan yang baik, dengan melayani sebaik-baiknya, seperti yang Tuhan teladankan. Tuhan datang ke bumi untuk menjadi pelayan, amin, menjadi hamba untuk semua, menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk menjadi terkemuka harus menjadi hamba. Karena ketika kita belajar dari bawah, kita perlu mengembangkan karakter yang kuat untuk kita bisa memiliki fondasi, ya. Ketika di bawah kita belajar karakter yang kuat untuk memiliki fondasi, supaya itu nanti menjaga kita ketika di atas nanti anginnya itu kencang, saudara. Amin. Jadi jangan sampai kita jadi malah tertiup oleh angin kencang dan kita tidak bisa menjaga diri kita. Nah, menjadi seorang hamba ini, sikap Yesus yang menjadi seorang hamba itu sangat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengharapkan Mesias yang datang, yang akan menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi waktu itu. Itu adalah seorang dengan figur yang perkasa, seorang raja, berarti lahirnya di istana. Nah, sebentar lagi kita akan masuk bulan Desember, memperingati hari lahir Yesus. Kita tahu Yesus lahir di kandang, tidak seperti yang mereka orang-orang Yahudi ini harapkan, tidak seperti yang mereka gambarkan bahwa Mesias itu adalah pribadi yang perkasa, raja seperti raja-raja dunia yang tadi disebutkan, dengan penuh otoritas, memerintah dengan keras seperti itu. Kita buka dari Yohanes 13 ayatnya yang ketiga sampai kelima. Yohanes 13 ayatnya yang ketiga sampai yang kelima. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya.
ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat yang kelima, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat yang keenam, ya sampai di situ saudara. Jadi ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa Yesus tahu kalau Tuhan Allah Bapa menyerahkan segala, ayat yang ketiga tadi, segala sesuatu kepada siapa? Kepada Yesus. Dan ketika Yesus tahu bahwa Bapa menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangannya, apa yang Yesus lakukan? Ketika segala kuasa, otoritas ada di tangan Yesus, apa yang Yesus lakukan, saudara? Apa yang Yesus lakukan? Saudara mengikut tadi? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ketika segala kuasa ada di dalam dirinya, diberikan kepadanya, yang dia lakukan bukan berada di singgasana, tapi Yesus ada di tempat mengambil sikap paling rendah, membasuh kaki murid-muridnya. Amin. Karena saudara, tes karakter, kalau kita mau mengetahui karakter seseorang, kalau kita mau mengenal sebenarnya orang itu seperti apa, adalah kalau seseorang itu diberi kekuasaan. Apakah dia menjadi orang yang semena-mena? Apakah dia menjadi orang yang kemudian sombong, berbangga dengan dirinya, dengan kekuasaannya, dengan apa yang ia miliki? Itulah tes karakter seseorang. Ketika diberi kekuasaan, ketika diberikan otoritas, ketika naik jabatan, ketika naik posisi, ketika naik pangkat, ketika diberikan kenaikan kelimpahan finansial, saudara harus berhati-hati. Kita semua mau berhati-hati. Amin. Kita harus mengikuti teladan Yesus. Ketika diberikan semuanya kepadanya, Yesus mengambil sikap seorang hamba. Kata hamba dalam bahasa aslinya adalah doulos. Doulos ini budak, saudara. Katakan bersama-sama, budak. Budak adalah seorang yang mengabdikan diri dan mengabaikan kepentingan dirinya sendiri. Budak adalah seorang yang mengabdikan diri dan mengabaikan kepentingannya sendiri. Nah, pada zaman itu ada dua jenis budak. Yang pertama, dalam Ulangan 15 ayat yang kedua, Ulangan 15 ayat yang ke-12. Ulangan 15 ayat yang ke-12. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, artinya menjual dirinya maksudnya di sini adalah memberikan diri, mengabdikan diri sebagai budak, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Jadi maksudnya jenis budak yang pertama ini karena keadaan, saudara. Karena keadaan dia berhutang, kemudian dia tidak bisa membayar, sehingga dia menjual dirinya atau mengabdikan dirinya kepada
membayar hutang tersebut, yang melunaskan hutang tersebut, mengabdikan diri, bekerja selama 6 tahun dan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, tidak mendapatkan upah karena untuk membayar hutangnya tersebut. Jadi budak jenis yang pertama ini adalah budak karena keadaan, karena terpaksa menjadi budak. Tapi setelah 6 tahun, yang ke-12 tadi, tetapi pada tahun yang ke-7, setelah 6 tahun dari tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Nah, jadi peraturan menurut Taurat orang-orang Ibrani ketika mereka menjadi budak karena keadaan mereka terpaksa mengabdikan diri, di tahun yang ke-7 harus dibebaskan menjadi orang yang merdeka karena dianggap sudah melunasi semua hutang-hutangnya, karena sudah bekerja tanpa upah itu tadi sudah. Kemudian yang selanjutnya setelah dia dilepaskan sebagai orang yang merdeka, ayat 13, Ulangan 15 ayat 13, dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus, ayat 14, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Jadi mereka, bangsa Israel, benar-benar diajarkan bahwa berkat Tuhan yang dipercayakan itu harus dikelola dengan baik dan harus dibagikan ketika dia melepaskan pada tahun yang ke-7, melepaskan budaknya, membebaskan mereka, memerdekakan mereka sebagai orang merdeka, harus diberi bekal dengan limpah. Jadi nggak dilepaskan dengan tangan kosong, saudara, tapi diberi bekal dengan limpah. Tadi apa disebutkan? Kambing dombamu, dari pengirikanmu, dari pemerasanmu, artinya persediaan susu dan makanan dan lain sebagainya, sesuai yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi Tuhan memberkati tuannya dan tuannya juga memberikan kepada hambanya itu, kepada budaknya itu, supaya orang tadi, budak tadi itu memiliki sangu untuk dia bisa mengelola dan melanjutkan kehidupannya tanpa harus menjadi budak lagi. Ayat yang ke-15, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu adalah budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah ini kepadamu pada hari ini. Jadi Tuhan selalu mengingatkan kepada bangsa Israel, kamu dulu juga budak. Jadi sekarang kalau kamu diberkati Tuhan, kamu juga harus menjadi berkat. Amin. Dulu kamu juga orang berdosa, tapi karena kasih Tuhan, Yesus mati bagimu, Yesus bangkit bagimu, memberikan bekal, kuasa rohnya, penghiburannya, sukacitanya untuk kamu menjalani hari dalam kebebasan sebagai orang-orang yang merdeka. Kamu menikmati kasih Tuhan, kamu juga harus mengasihi sesamamu. Amin. Yang mau mengasihi, yang merasakan kasih Tuhan melimpah atas kehidupan saudara, berikan kemuliaan yang mulia. Haleluya. Berikan dengan limpah sesuai kasih Tuhan yang
saudara terima. Sehingga kita mudah, kalau kita sudah melimpah dengan kasih, kita bisa dengan mudah mengasihi sama kita. Amin. Mudah memaafkan, mudah mengampuni, mudah menerima, tidak mudah menghakimi, tidak mudah sedikit menilai, tidak menganggap diri lebih daripada orang lain. Itu yang jenis yang pertama, saudara, jenis budak. Karena apa? Karena keadaan. Yang kedua, jenis budak yang kedua adalah karena kemauan sendiri. Ulangan 15 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Saya bacakan, tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu. Jadi ini tuannya begitu baik, dan budaknya ini merasa sangat-sangat beruntung bisa melayani tuannya, karena tuannya sangat mengasihi dia. Ayat 17, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Jadi zaman itu, saudara, yang ditindik telinganya itu adalah budak apa yang kedua tadi? Budak karena kemauan sendiri. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, Alkitab menyatakan bond servant. Itu bedanya ya, saudara sekarang sudah tahu ada dua jenis budak. Karena keadaan, karena terpaksa. Dan yang kedua adalah karena kemauan sendiri. Dia suka rela seumur hidupnya untuk memberikan dirinya, melayani, mengabdikan dirinya, melayani tuannya. Dia berbeda dengan budak biasa. Dia melepaskan hak pribadinya tanpa paksaan dan mendedikasikan seluruh hidupnya hanya untuk melayani tuannya. Nah, sikap seperti ini, sikap jenis yang kedua ini adalah sikap yang diambil oleh Yesus. Seperti dalam Filipi 2 ayat yang ke 5 sampai 7. Ya, bisa minta tolong dibuka Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Kita akan baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertaruhkan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, kemuliaan bagi Yesus. Nah, jelas sekali bahwa di dalam kehidupan kita bersama, ketika kita berinteraksi satu dengan yang lain, kita perlu mengambil sikap seperti seorang hamba, seperti Yesus. Saudara bisa mengamati ya, ada perbedaan antara dua jenis hamba
atau dua jenis pekerja, dua jenis orang yang bekerja. Kalau karena terpaksa, kira-kira dia bekerja seperti apa, saudara? Kalau dia bekerja karena terpaksa, bagaimana? Dia akan melakukan apa yang diminta saja. Betul? Saudara pernah mengamati hal ini? Jadi kalau seseorang itu bekerja dengan terpaksa, ketika diambilkan ini atau lakukan ini itu, baru dia lakukan. Kalau enggak tidak diminta, dia tidak melakukan apa-apa. Melakukan sebatas yang diminta. Melakukan setelah berkali-kali diperintahkan, berkali-kali diorderin, baru dilakukan. Orang yang terpaksa itu mudah menjadi kecewa ketika dia tidak mendapatkan perlakuan seperti yang dia harapkan. Dia menjadi mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah mengeluh. Mungkin kalau anak-anak saudara perintahkan untuk menolong saudara atau melakukan sesuatu hal dan mereka merasa terpaksa, mereka mengeluh kan, saudara? Ya kan? Nah, sama halnya dengan orang-orang yang melakukan pekerjaannya dengan terpaksa. Mereka menganggap apa yang dilakukan itu sebagai sebuah beban. Melayani, melakukan suatu pekerjaan itu sebagai sebuah beban. Jadi mereka banyak menuntut, harusnya begini, harusnya begitu. Banyak menuntut, tapi sedikit komitmen. Dan hasil pekerjaannya pun ya rata-rata saja. Tidak baik, tidak excellent. Tapi berbeda jika seorang bekerja atau melakukan sesuatu karena dari hatinya dia memang menyukai apa yang dia lakukan. Dia pasti akan melakukan segala sesuatu yang dia kerjakan dengan sigap, ya, dengan semangat. Bahkan tidak diorder, tidak diperintah pun dia antisipatif, dia melakukan dengan inisiatifnya. Dia lakukan dulu sebelum diperintah. Dia punya inisiatif apa yang harus dia lakukan. Dia melakukan sebaik mungkin, sehingga hasilnya itu begitu luar biasa, begitu excellent. Dia selalu berusaha untuk memikirkan bukan dirinya sendiri, tetapi kepuasan orang lain. Bagaimana ini bisa menjadi berkat, bagaimana ini bisa menolong orang lain, sehingga dia sedikit meminta atau menuntut. Dia jauh dari itu. Dia bahkan memikirkan bagaimana harus memberi, bagaimana harus memberi, bagaimana aku harus menolong, melayani. Dan dia tidak mudah kecewa ketika dia diperlakukan tidak seperti yang diharapkan. Dia tetap bersuka cita, amin. Dia tetap bersuka cita melakukan pelayanannya. Dia tidak merasa terbeban karena dia menganggap pelayanan itu adalah sebagai suatu hak istimewa. Hak istimewa. Saudara, seperti dalam Filipi tadi, ini tidak hanya dalam lingkup gereja saja, melayani dalam lingkup gereja, tidak, saudara. Dalam Filipi 2 tadi yang kita baca ayat 5-7, ketika kita berinteraksi dengan sesama, disitulah ladang pelayanan kita. Amin. Di rumah kita melayani keluarga kita, di tempat kerja kita melayani atasan kita, tuan kita,
dimanapun di sekolah kita melakukan bagian kita, di lingkungan kita. Artinya kita melakukan pelayanan itu dimanapun kita berada. Amin. Kita harus memiliki hati yang melayani itu dimanapun kita berada. Nah, judul renungan pada pagi hari ini adalah Raja. Raja berhati hamba. Saudara bisa ulangi 1, 2, 3. Raja berhati hamba. Ini seperti sesuatu yang paradoks ya saudara. Raja berhati hamba. Seperti bertentangan. Tetapi apa itu paradoks? Sesuatu yang sepertinya bertentangan, sepertinya yang tidak masuk akal, tetapi sebenarnya ini mengandung suatu kebenaran. Amin. Suatu kebenaran. Nah, Filipi 2 ayatnya yang selanjutnya ayat 8. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan dalam ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Yes. Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena dia sudah begitu merendahkan dirinya, dia melepaskan setiap posisi. Jadi Allah yang promosikan Yesus, saudara, bukan Yesus mempromosikan dirinya sendiri. Itu yang harus kita teladani, itu yang harus kita ikuti, harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan merasa bahwa layak untuk dihormati, layak untuk diperlakukan lebih baik. Jangan pernah itu. Milikilah hati sikap sebagai seorang hamba. Raja berhati hamba. Sering di dalam Alkitab kita mendengar paradoks-paradoks seperti itu, atau hal-hal yang sepertinya bertentangan itu saudara. Nah, kalau kita tidak memahami dengan benar apa yang Tuhan maksudkan, nah raja itu adalah, nanti kita bisa keliru saudara kalau kita nggak memahami dengan benar. Nah, gambaran raja adalah seorang yang memiliki kuasa. Betul? Raja seorang yang memiliki kuasa. Dia memiliki hak penuh. Dia, apa yang dia katakan itu terjadi. Amin. Memiliki hak penuh, memiliki kekuasaan, memiliki wilayah otoritas yang dibawa kekuasaannya, sehingga dia memiliki segalanya. Sementara dia tidak perlu melakukan apapun, dia menikmati setiap fasilitas karena dia memiliki segalanya, betul? Tetapi hamba adalah seseorang yang
tidak memiliki hak bahkan atas dirinya. Tadi kita sudah belajar. Hamba adalah seseorang yang tidak memiliki hak bahkan atas dirinya sendiri. Aku pengen gitu tuh nggak bisa, saudara. Siap dia bangun pagi itu berarti aku hari ini mau pergi ke sana, nggak bisa, saudara. Aku hari ini mau melakukan kehendak Tuhan. Bangun pagi lagi, aku hari ini mau jalan-jalan. Enggak, aku hari ini mau melakukan kehendak Tuhanku. Apa yang Tuhanku perintahkan. Selalu seperti dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Dia tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Dia tidak memiliki materi apapun bahkan. Kalau kita tidak memahaminya dengan tepat, kita bisa keliru. Nah, raja dan hamba ini ada dalam pribadi Yesus. Raja dan hamba ini sekaligus ada dalam pribadi Yesus. Jadi Yesus itu raja, Yesus juga hamba. Sama seperti saya mau ambilkan contoh yang lain, misalnya dalam firman Tuhan, singa dari Yehuda. Kita bahkan tahu lagunya ya. Dia singa dari Yehuda. Suatu binatang yang kuat, raja hutan, aumannya membuat seluruh penduduk hutan itu menjadi takut. Tetapi firman Tuhan juga katakan bahwa Yesus adalah anak domba. Jadi ini yang mana? Nah, tentunya kita ada anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Amin. Jadi kita nggak bingungan. Ya singa, ya domba, ya raja, ya hamba. No, saudara, amin. Kita punya hikmat, amin. Seperti juga firman Tuhan adalah menjadi raja wali. Anak-anak Tuhan menjadi raja wali yang terbang tinggi, mengatasi badai, memiliki penglihatan yang tajam ke depan, bahkan berpuluh-puluh kilometer ke depan. Sehingga anak-anak Tuhan diharapkan memiliki visi yang jelas ke depan. Amin. Tetapi kita juga diminta untuk menjadi seperti merpati. Merpati. Merpati itu adalah burung yang selalu tahu jalan pulang. Setinggi apapun dia terbang, dia nggak lupa. Dia nggak jadi sombong. Dia pulang. Dan merpati itu, saudara, dia adalah burung yang tidak memiliki kantong empedu. Jadi merpati itu tidak menyimpan kepahitan. Merpati itu digambarkan selalu menjadi hewan yang memiliki ketulusan. Tulus seperti merpati. Tuhan anak Tuhan diharapkan seperti itu. Tidak menyimpan kepahitan, sakit hati, semua disimpan gitu. Amin. Amin. Jadi kita nggak perlu jadi raja wali apa jadi merpati. Amin, saudara. Seperti Yesus. Kita mau seperti Yesus yang memiliki karakter raja dan sekaligus hamba. Dalam Yohanes 2 ayatnya yang pertama sampai 11. Yohanes 2 ayatnya yang pertama sampai 11, di situ ada perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana, mujizat Yesus yang pertama kali di bumi ini. Nanti saudara bisa baca di rumah ya, kisahnya seperti apa. Di situ saya akan ringkaskan saja. Jadi
Yesus diundang datang ke perkawinan di Kana. Di perkawinan itu mereka memiliki kebiasaan untuk menyajikan kepada tamu-tamu itu anggur, saudara. Nah, biasanya yang disajikan pertama adalah anggur yang enak, anggur yang enak yang mereka miliki. Ketika disajikan, karena kalau zaman pernikahan di sana itu bisa berhari-hari gitu ya, saudara ya. Nah, sudah disajikan, kemudian yang berikutnya baru yang kurang enak, karena mereka sudah mulai tidak merasakan ini enak apa enggak gitu ya, karena sudah seru mungkin gitu ya, sudah sedikit mabuk karena itu anggur gitu. Nah, itu kebiasaan mereka. Jadi itu sudah lumrah gitu di sana. Pemimpin pesta juga mengetahui hal itu, tamu-tamu mereka juga itu sudah rahasia umum gitu ya. Nah, tetapi pada saat itu, saudara, mereka bukan saya kehabisan anggur yang enak, mereka kehabisan anggur, tidak ada persediaan lagi. Jadi ketika para tamu itu masih ada di situ, mereka bingung para pelayan bingung harus menyajikan apa lagi, karena persediaan sudah habis, sudah tidak ada lagi. Tamu yang diundang melebihi, yang hadir melebihi dari yang diperhitungkan. Kemudian Ibu Maria, Ibu Yesus, meminta kepada Yesus untuk melakukan sesuatu. Nah, singkat cerita, kemudian Yesus mengubah air menjadi anggur di pernikahan itu. Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur di pernikahan itu. Yang kita mau pelajari, saudara, yang pertama dari kisah itu bahwa Yesus memiliki keinginan untuk memberi yang terbaik. Karena ketika anggur itu air yang sudah diubah Yesus menjadi anggur itu dicedok dan disajikan kepada pemimpin pesta menyicipi dan wow, luar biasa. Ini anggur bahkan lebih enak. Amin. Kemudian pemimpin pesta memuji pengantin yang sudah memberikan jamuan itu. Biasanya orang memberikan anggur yang kurang enak lebih dahulu, yang enak lebih dulu, kemudian yang kurang enak. Tetapi engkau pengantin memberikan anggur yang enak sampai sekarang. Luar biasa, amin saudara. Haleluya. Yesus memiliki keinginan untuk memberi yang terbaik. Kalau Yesus, keinginan untuk memberi yang terbaik itu karena Yesus seorang raja. Yesus tahu anggur yang enak. Amin. Raja itu kan menikmati setiap fasilitas dan segala sesuatu yang kelimpahan, yang enak, yang nyaman, betul saudara? Jadi Yesus melakukan mujizat merubah air jadi anggur dengan kualitas anggur yang enak. Tidak seperti kebanyakan orang yang enak ditaruh di depan gitu ya, belakangnya nggak enak. Tapi Yesus melakukan hal ini karena lahir dari generous spirit, lahir dari kemurahan hatinya, lahir dari roh yang berkelimpahan. Itu yang harus kita juga miliki. Amin. Kita harus memiliki roh yang berkelimpahan, hati yang penuh dengan kemurahan. Yang berikutnya, yang kedua, dari peristiwa di Kana,
Yesus tidak mempersoalkan siapa yang menerima pujian. Amin. Kalau Yesus tidak melakukan mujizat itu, saudara, siapa yang dapat malu? Siapa yang dapat malu? Ya, pengantinnya, pihak yang mengadakan resepsi atau perjamuan pernikahan itu. Padahal pengantinnya itu nggak tahu apa-apa. Dia bahkan nggak tahu kalau anggurnya di belakang itu habis, saudara. Tapi Yesus tidak berusaha untuk menunjukkan diri, aku loh yang mengubah air jadi anggur. Pemimpin pesta pun tidak tahu, saudara. Dia memuji, mempelai pengantin. Yesus tidak berusaha untuk mengambil pujian dari situ. Yesus tidak mempermasalahkan, atau dia tidak berusaha untuk aku tidak, saudara. Amin. Amin. Melayani tanpa harus memikirkan siapa yang dapat pujian. Amin. Biar Tuhan yang dapat pujian. Yesus juga melakukan untuk kemuliaan Bapa. Amin. Bapa dipermuliakan. Yang ketiga, Yesus mulai dari apa yang ada. Mulai dari apa yang ada. Jadi anggur, air yang berubah jadi anggur tadi, saudara, itu bukan air minum, bukan air rebusan apa gitu. Itu sesuatu yang biasa. Air untuk membasuh kaki, saudara. Air pembasuhan. Air pembasuhan. Sesuatu yang biasa, tetapi Tuhan bisa ubah menjadi luar biasa. Amin. Menjadi luar biasa, menjadi excellent. Tuhan juga bisa lakukan itu dalam kehidupan saudara. Sesuatu yang biasa yang ada di tangan kita, yang ada di dalam diri kita, hidup kita. Kalau Tuhan bekerja, kalau kita serahkan dalam tangan Tuhan, sesuatu yang biasa itu akan Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang luar biasa. Haleluya. Sering kali kita berpikir bahwa sesuatu yang luar biasa itu harus sesuatu yang mewah, harus mahal, harus sesuatu yang gimana gitu, maka baru jadi yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa tidak selalu identik dengan yang canggih, saudara. Sesuatu yang luar biasa tidak harus mahal, tetapi sesuatu yang luar biasa itu lahir dari sikap hati seseorang yang menyerahkan dengan penuh iman kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berbuat dengan kuasanya yang tidak terbatas, dengan kuasanya yang sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. Terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sama seperti contohnya, saudara. Contoh, saudara bisa buka itu nanti juga di rumah. Dalam Markus 6 ayat ke-34 sampai 43, Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak ya. Di saat itu juga Tuhan melakukan dari apa yang ada. Karena timbul, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Mereka ada di situ, mereka belum makan, mereka orang banyak itu ya yang mengikuti Yesus. Murid-muridnya bilang, Tuhan, suruh mereka pulang
sudah hampir malam, nanti mereka nggak ada makanan di sini, jauh dari tempat penduduk atau orang yang jual makanan. Tapi Yesus bilang apa? Beri mereka makan. Lah yang ada apa saudara? Yang ada 5 roti 2 ikan. Yang ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika Yesus mengucap syukur dan mengucap berkat atas 5 roti dan 2 ikan itu, mujizat terjadi. Amin. Mujizat terjadi. Apa yang terjadi saudara? Yang 5.000 orang lebih tadi makan kenyang sampai sisa 12 keranjang, 12 bakul. Sisa saudara lebih. Amin. Itu berarti Yesus melakukan mujizat. Yesus melayani sebagai hamba, dia melayani tapi dengan mental seorang raja. Enggak pas-pasan, melimpah. Amin. Haleluya. Yes. Tuhan sedang mengajar para muridnya saat itu untuk memperbesar kapasitas hati mereka, cara berpikir mereka. Kita juga saat ini Tuhan sedang ajarkan untuk memperbesar kapasitas hati kita. Amin. Memperbesar cara berpikir kita. Bahwa apa yang ada di tangan kita, kalau kita mengelolanya dengan baik, Tuhan akan melakukan menjadi sesuatu yang besar-besar dan berlimpah. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau tanpa Tuhan, memang kita akan selalu berpikir, berapa modalnya, berapa yang kita punya. Ya sejauh itu kita bergerak. Tanpa Tuhan, kalau bersama dengan Tuhan, seberapapun yang kita punya, seberapapun yang kita miliki, Tuhan sanggup ada terobosan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terjadi atas setiap kami. Haleluya. Terjadilah atas setiap kami. Amin. Kolose 3 ayat yang ke-22 sampai 25 saudara. Jangan batasi Tuhan. Amin saudara. Sikap hati itu yang penting. Sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Kita bergantian baca. Saudara terlebih dahulu ayat 22. 1, 2, 3. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24 saudara. Amin. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin saudara. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan menjadi kecewa kalau manusia tidak menghargai apa yang saudara lakukan. Jangan menjadi putus asa atau menyerah. Aku nggak usah lah melayani dengan segenap hati, melayani keluarga aku,
melayani anak-anakku, melayani saudara-saudaraku, melayani di gereja karena nggak dianggap. Amin. Karena Tuhanlah yang melihat. Upahnya itu Tuhan yang memberikan, saudara. Amin. Apakah saudara berpikir Tuhan itu menutup mata? Tidak. Amin. Upahnya Tuhan sediakan. Karena kalau kita menjadi kecewa, kemudian kita mogok, kemudian kita berhenti, itu malah kita justru menjadi salah di hadapan Tuhan. Mungkin manusia bisa tidak melihat kalau kita ngambek atau kita sakit hati atau menjadi kecewa, tetapi Tuhan melihat. Dan firman Tuhan katakan barang siapa berbuat salah, karena itu suatu kesalahan ya saudara. Menjadi kecewa, menjadi menuntut, itu suatu kesalahan. Dan firman Tuhan ayat 25 tadi, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung. Kita loh nanti akan menanggung kesalahan itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi dimanapun ladang pelayanannya, Tuhan percayakan saudara ada, Tuhan taruh saudara di situ. Layanilah sebagai anak-anak raja yang berhati hamba. Amin saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Ayat yang terakhir, Wahyu 3 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Kita baca bergantian. Saudara terlebih dahulu ayat 20, 1, 2, 3. Amin. 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin saudara. Upahnya itu nanti tidak hanya di bumi tetapi di surga juga. Amin. Seorang dikatakan tadi mengetok. Mana ada raja mengetok saudara. Raja bahkan dia nggak pernah buka pintu. Dia baru jalan pintunya ada yang bukain. Iya kan saudara? Tapi Yesus adalah raja dengan hati hamba, sehingga dia tidak memaksa kita. Dia mengetok pintu hati saudara. Kalau saudara mengizinkan, ya Tuhan, aku mau melayani. Aku mau mengikuti teladanmu seperti yang sudah Engkau tunjukkan. Aku mau melayani anak-anakku, aku mau melayani suamiku, aku mau melayani keluargaku, aku mau melayani saudara-saudaraku, aku melayani orang tuaku, anak-anak. Aku mau mengasihi sesamaku, aku mau melayani pekerjaan Tuhan. Dengan lemah lembut, Yesus mengetok sampai saudara membuka pintu. Dan ketika saudara menang seperti Yesus menang, kata firman Tuhan tadi. Menang artinya apa? Artinya kita tidak mengikuti apa yang iblis inginkan. Iblis ingin kita menjadi orang yang tinggi hati. Iblis ingin kita tinggi hati sehingga kita tidak mau melayani. Iblis ingin kita bahkan mungkin melayani tapi untuk menerima pujian bagi diri sendiri. Kalau kita menang dari hal-hal itu, maka Tuhan akan memangku kita di tahtanya. Haleluya. Oh, begitu indah. Haleluya. Kami mau di situ Tuhan. Kami mau bersama denganmu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Ya Allah ya Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku
Aku sungguh mau melayani Engkau, karena Engkau telah mati bagiku. Kita mau nyanyikan lagu ini, Yesus mati bagiku. Aku mau melayani seperti teladan-Mu ya Yesus, dengan penuh kasih, karena kami sudah terlebih dahulu menikmati, menerima kasih yang dari Tuhan itu memenuhi kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mau melayani dengan kasih. Kami mau Tuhan, kami mau. Penuhilah lagi, selalu dan selalu. Biar kita melihat, biar kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dikuatkan yang miskin, dipercaya dengan kasih Allah saat ini. Setiap anak-anakku di tempat ini dan di rumah masing-masing mereka.
Angkatlah tangan ke atas saudara. Sebelum engkau pulang, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, Sang Guru dan Teladan yang kita sembah. Rohnya yang kudus yang selalu mengingatnya dan memampukan kita untuk melayani dengan mental raja, hati hamba. Terjadilah atas kehidupanmu. Engkau menjalani hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Engkau menjalani hari-hari yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Engkau menjadi representasi kerajaan Allah dan kasih Tuhan. Dimanapun ladang batu kau diletakkan, Tuhan izinkan di situ engkau berada. Di situ engkau melayani Tuhan. Dan Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terjadilah atas kehidupan kita. Karena segala sesuatu upah itu tidak perlu kami pikirkan, karena Engkau yang pasti memberkati kami, Engkau yang pasti melimpah-limpahkan kami. Engkau memberikan apa yang lebih dari yang kami doakan, lebih dari yang kami pikirkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami pulang dari penuh sukacita dan berkat kami hari ini untuk sampai akhir bulan. Muliakanlah nama Bapa atas keluarga kami, keluarga EJK diberkati Tuhan. Atas kota kami terus bersinar memancarkan kasih. Atas bangsa Indonesia terus dipulihkan. Jangan Engkau berkemuliaan atas umat pilihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Dan siada raja. Terima kasih semuanya anak hari ini Tuhan memberkati. Bapak Ibu bisa persiapkan persembahannya dan ayatnya juga tolong dikeluarkan dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Haleluya. Sudah siap? Dengan berdiri kita mau baca dengan antusias karena inilah kebenarannya. Mari berdiri bersama-sama. Ya. Dalam nama Tuhan. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya, haleluya. Dia baik, Bapa teramat baik. Haleluya. Kita berdoa bersama. Mari kiratan ramaya shikiwala lapaya sate. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengizinkan kami untuk hidup kaya-raya. Rohani kami kaya, jiwa dan tubuh kami menjadi kaya. Karena semua seizin-Mu Tuhan, oleh kelimpahan yang terjadi atas hidup kami, semua bersumber daripada-Mu saja. Terjadilah di dalam nama Yesus. Dan kebenaran firman Tuhan termeterai dalam hati kami. Level ketaatan kami semakin meningkat. Terjadilah dalam nama Yesus. Kami semua umat yang mengasihi Tuhan dan dikasih oleh Tuhan, katakan bersama amin. Haleluya. Di Allah sumber sukacita kita selalu menyertai. Damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Sampai jumpa di bulan yang baru dan menikmati hari-hari bersama dengan realitas surga. Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada. Ku tidak
berjanji dan selalu